أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Jadi sebuah ayat yang sering dibaca oleh para sufi gitu ya. Ayat ini juga sering kita baca, tapi sayangnya ayat ini kita baca setiap kali kita hanya mendengar musibah ya. Yaitu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sesungguhnya dari Allah lah kita berasal dan kepada Allah lah kita kembali. Ayat ini teman-teman sekalian sebenarnya menunjukkan bahwa hidup kita cuma dari dua titik saja gitu ya, yaitu dari Allah dan nanti kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di antara dua titik ini itu yang disebut dengan kehidupan gitu ya. Maka kehidupan ini sungguhnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya? Dan kita dihadirkan dan kita seringkali menganggap bahwa kehidupan ini karena kesibukan kita dan seterusnya tadi akhirnya kita menyangka bahwa kehidupan ini sekedar senang-senang misalnya, sekedar mencapai obsesi ya, egosentris dan seterusnya, dan hari ini kita alami itu. Gitu ya. Maka ketika Allah tegur dengan teguran yang keras ya berupa pandemi ini ya, banyak kemudian teman-teman yang limbung kan ya, yang galau begitu. Karena memang ini sebenarnya cara Allah ya, cara Allah untuk membawa kita kembali kepada titik kesadaran dan titik pertobatan bahwa hidup ini adalah tentang menuju Allah gitu ya. Dan hidup ini adalah tentang perubahan gitu ya. Dan perubahan dalam Islam itu berbeda dengan perspektif sekuler gitu ya. Kalau sekuler itu perubahan itu sesuatu yang progresif dan tidak pernah berakhir. Tidak jelas awalnya dan tidak jelas akhirnya gitu ya. Semua serba dinamis. Bahkan kebenaran pun dianggap sebagai sebuah yang relatif ya. Jadi hari ini juga banyak para agamawan ya, di agama lain juga mengeluhkan bahwa di masa posmo ini gitu ya, kebenaran menjadi relatif. Mereka nyebutnya dengan tirani relativism ya, atau diktator relativism. Jadi terjadi diktator relatif ya, karena memang itu tadi tidak memahami tentang bahwa segala sesuatu sesungguhnya pasti gitu ya, segala sesuatu sesungguhnya dekat. Ya, seperti misalnya kita menganggap kematian itu jauh, padahal kematian itu dekat ya. Setiap saat kita bisa mati kan. Kita menduga Allah itu jauh, padahal Allah itu dekat ya, dan Allah lebih dekat dari ular leher kita. Kita menduga kebenaran itu jauh, gitu, padahal kebenaran itu dekat ya, dan mata hati kita, mata batin kita sudah menyaksikan kebenaran itu. Kita menduga surga dan neraka itu jauh, gitu ya, nanti ya, kalau setelah kematian, padahal surga dan neraka itu sudah kita rasakan hari ini, gitu ya. Teman-teman yang gelisah hari ini ya karena menjauh dari Tuhan, menjauh dari fitrah, itu mengalami neraka dunia gitu kan ya, kegelisahan yang kehampaan ya, limbo ya, yang tidak pernah berakhir gitu. Dan ini urusannya bukan urusan materi ya, ada orang yang terpuruk hari ini, teman-teman barangkali yang terpuruk secara ekonomi ya, tapi mengalami kehampaan. Ada juga teman-teman yang melimpah secara materi juga mengalami kehampaan gitu ya. Saya banyak menemukan teman-teman yang secara intelektual mereka misalnya sudah PhD ya, secara materi sudah melimpah, tapi mengalami kehampaan ya. Biasanya ini terjadi mulai menjelang usia-usia 40, 50 gitu ya. Dan makin parah ke sana begitu. Jadi hidup ini sebenarnya makin tua, kalau pepatah Arab mengatakan makin tua kita makin bijak gitu ya. Tapi yang terjadi hari ini banyak makin tua kita makin confused ya, makin bingung.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ayah bunda, teman-teman, para pendidik, para pengemban amanah fitrah yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali, selamat datang semuanya. Kita jumpa di malam hari ini secara online. Kita mengikuti acara yang diadakan oleh Fitrah World Movement. Bagaimana kita memanggil atau memenuhi panggilan Allah ya dengan acara Ayah Bunda Sambutlah Peran Fitrahmu. Ini merupakan rangkaian dua rangkaian acara yang kami adakan ya, khususnya mengambil momen Hari Ayah di November ini, kemudian nanti di Desember Hari Ibu ya. Namun kita sebagai seorang muslim dan tentunya yang diamanahkan fitrah oleh Allah harusnya menjadi seseorang yang jauh lebih mengutamakan apa itu panggilan Allah ya, seperti itu ya. Bagaimana fitrah itu jauh lebih mulia, bagaimana menempatkan makhluknya atau seorang manusia menjadi seorang yang mulia, menjadi seorang laki-laki dengan seorang suami dan menjadi ayah. Dan bagi wanita menjadi seorang istri, seorang ibu dan pendidik ya bagi generasi. Selamat datang semuanya. Hari ini izinkan saya memperkenalkan diri, saya Roro Dwi untuk membuka acara ini ya. Untuk hari ini merupakan sesi pertama atau sesi ayah ya, bagaimana para ayah ya menyambut peran fitrah kita ya, seperti itu ya, atau para ayah tentunya ya, seperti itu. Mengapa momen ini atau tema ini kita angkat? Karena banyak hal ya yang menjadi permasalahan di masyarakat ya, khususnya kegelisahan ya para pendidik, kegelisahan para keluarga yang mendapati generasi yang tidak siap menghadapi zamannya ya. Bagaimana fenomena negeri tanpa ayah yang beberapa tahun terakhir menjadi topik pembicaraan yang cukup serius ya, baik di kalangan para pendidik maupun kalangan birokrat seperti itu ya. Beberapa forum yang sangat concern di bidang ini ya. Mengapa begitu terjadi ya? Para ayah kemana gitu ya? Kita lihat bagaimana ternyata fenomena negeri tanpa ibu tuh muncul karena para bunda tergerus fitrahnya ya. Bisa jadi karena dimulai dari peran ayah yang tidak hadir di masa pengasuhannya di keluarga dulu seperti itu ya, sehingga banyak anak-anak yang tumbuh tidak secara penuh ya, kemudian tumbuh menjadi beranjak dewasa ya, menjelang akil balik, kemudian tidak tuntas dalam fitrahnya seperti itu ya, sehingga muncul fenomena banyak hal ya, generasi strawberry lah, Gen Z yang katanya penuh dengan drama seperti itu ya, dan banyak hal yang permasalahan terjadi ya, generasi yang tidak tangguh ya, generasi yang tidak siap menghadapi masalah ya, gampang putus asa, gampang menyerah seperti itu, dan akhirnya tiba pada masa hari dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga itu banyak konflik terjadi ya, banyak kalangan atau para suami menyalahkan pasangan, ya para istri menyalahkan suaminya dan sebagainya, dan korbannya adalah anak ya, tentu saja seperti itu. Para bunda yang hadir merangkap peran ya, merangkap peran sekaligus untuk mendidik anak, sekaligus untuk hal semuanya yang dilakukan, sehingga banyak terjadi dalam satu keluarga dua-duanya mempunyai sifat atau sikap yang keras gitu. Dua-duanya menjadi seorang yang tidak ada kelembutan ya, saling intervensi segala macam, dan tentunya efeknya tidak main-main ya.
lahirlah anak-anak yang mempunyai sifat yang tidak tangguh seperti itu ya. Dan banyak hal sekali ya, banyak hal yang terjadi lainnya ya. Tentunya kita tidak ingin generasi penerus kita mengalami hal yang sama ya. Kita cukuplah ya, banyak hal yang terjadi, inner child ya, kemudian salah pengasuhan di masa lampau. Sudahlah, kita tutup ya, kita putus siklus kezaliman itu, kita mulai, kita memperbaiki diri, kita menata hidup kita. Maka alangkah bijaknya kita untuk membekali kita dengan ilmu ya, tentunya ilmu yang berasal dari kitabullah, dan Allah sudah memberikan itu semua yang dalam diri kita ya, dalam jiwa manusia itu fitrah. Tentunya eh, harus ada caranya ya, bagaimana agar fitrah kita bisa tumbuh dengan baik di tengah hiruk pikuknya ya, hektiknya kehidupan masyarakat saat ini ya, seperti itu. Insya Allah di malam hari ini kita akan mengulas itu semua ya. Kami hadirkan pembicara dari ayah ya, kemudian nanti akan hadir ayah Kholik ya, Muhammad Kholik. Beliau seorang ayah, seorang pendidik, dan nanti kita banyak cerita di sana. Dan akan didampingi oleh moderator ya, Insya Allah. Di sini sudah hadir bersama kita semua ada Kang Ulum ya, sebagai moderator yang akan membersamai kita dan melanjutkan diskusi kita, dan sekaligus ada Ayah Kholik. Saya panggil, saya perkenalkan Kang Ulum sebagai moderator. Ya. Namun teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, alangkah bijaknya kita luruskan niat kita karena Allah agar diskusi dan pembicaraan pembahasan malam kita ini, malam hari ini, kita menjadi keberkahan untuk kita semua ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Kang Ulum. Waalaikumsalam Bunda. Masya Allah, apa kabar malam ini? Senang sekali bisa jumpa walaupun masih online ya Kang ya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah baik. Kabar Bunda baik? Alhamdulillah baik. Iya. Alhamdulillah. Iya, kita ingin mendengar banyak nih Kang Ulum ya, bagaimana dari kalangan laki-laki ya, suami, ayah, ada apa sih sebenarnya dengan apa ya, hiruk pikuk di sosial, apalagi kita lihat di media ya, Masya Allah. Kayaknya kita tidak bisa menyalahkan para bunda yang artinya memang di ranah domestik di keluarga, tapi ada juga yang memang ada wilayah ayah, wilayah suami yang harus diajak ngobrol nih ya, bagaimana harusnya kita bersikap, bagaimana kita harus menata diri, menata keluarga ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan diskusi ini dengan saya serahkan ke Kang Ulum untuk membersami atau mengawal ini ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Baik, ayah Bunda yang sudah hadir dalam ruangan Zoom ini. Izin saya sapa ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, ayah bunda, apa kabar? Ini kalau berkenan boleh kita sambil open mic ya. Pertama, apakah suara saya sudah cukup jelas terdengarkah di ayah bunda Jelas sekalian? Kang, jelas. Sudah. Jelas ya. Ya. Alhamdulillah. Ini sudah banyak ayah-ayah. Ada yang satu frame berdua ya, ada yang satu frame sendiri ya. Oke. Hari ini insya Allah kita akan berdiskusi. Saya dapat amanah yang tidak ringan ini, mengajak terutama khususnya para ayah untuk berdiskusi supaya diskusi kita nanti akan bersama dengan Ayah Holik ya. Insya Allah kita nanti akan
mendapatkan banyak insight pembelajaran ilmu tentang dunia keayahan dari Ayaholik. Namun sebagai hmm, apa ya namanya pemanas kita ya, supaya agak panas gitu, saya boleh meminta satu atau dua perwakilan dari ayah yang sudah hadir. Ini dari mana ya domisilinya? Adakah yang sama dengan saya? Eh, Sama-sama dari Bandung? Ada nggak yang sama-sama sekarang online dari Bandung nih? Saya agak kesininya, Kang. Bagaimana nih? Siapa? Suara siapa nih? Ya, Heki. Ayah Eki, Ayah Eki, Iya. Ayah Eki online dari mana nih Ayah Eki? Saya kalau Kang Ulum di Bandung, saya agak kesininya, Kang. Kesininya kemana nih? Ke utara, ke barat, ke Ke timur, ke arah barat, Kang. ke Saya di arah Riau, barat. Kang. Oh, barat sekali itu. Barat sekali. Seberang. Di Riau, baik. Ayah Eki dapat informasi ini dari Eh, kita sebenarnya memang udah cari-cari dari sekitar 2 bulan yang lalu, Kang. hmm, Eh, Alhamdulillah kita diujungkan kepada informasi ini dan ya ini malam ini memang kami beda frame sama istri, tapi insya Allah istri juga ngikutin tuh. Eh, jadi makanya kita ini kan kita dapat dari grup apa kemarin istri yang dapat akhirnya informasinya. Beliau yang kasih tahu saya untuk ada pertemuan ayah begitu. oke. Jadi istri yang mendapatkan informasi Nah, pertama. nah, Namun namun Ayah Eki sekarang hadir ke sini Ridho Ayah ya. insya Allah, Ridho ya hadir sekarang ke sini Ayah. insya Allah. Terima kasih Ayah Eki dari Riau ya. Kira-kira eh, adakah yang dari wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur nih selain Ayah Eki yang sekarang hadir? Ayah Eki Barat ya. Jawa Indonesia Timur, Barat. Ponorogo, Mas. Ponorogo. Iya, istri Ponorogo, tapi saya di Palembang. Oh, sama sama LPR-an. Sumatera nih dengan Ayah Eki Iya, ya. iya. Palembang, Ayah Haryo. Ini dari istri juga infonya nih. Iya, waktu zaman pandemi, apa kebetulan ikut alumni dulu kan. Ah, oke. Nah, istri kebetulan juga ini ikut, tapi dari Ponorogo. Dari Ponorogo, cuman sekarang ada di Palembang. Ya, saya di Palembang, istri di Ponorogo. Oh, sedang sedang berjauhan nih, sedang Iya, jauhan. Ya, Masya tiap bulan Allah. sekali atau 2 bulan sekali. Jumpa ya. Baik. Ayah Haryo, boleh cerita sedikit kira-kira sekarang ada keperluan apa atau ada kebutuhan apa terutama dalam konteks ayah ya peran kita sebagai ayah sehingga mudah-mudahan Zoom hari ini bisa menambah sedikit bahkan banyak pencerahan gitu tentang peran kita. Paling ini sih Mas tentang peran seorang ayah ya. Mungkin kan kita kan baru punya anak dua ini alhamdulillah anak cewek ya. Pertama usianya kan masih apa namanya masih yang satu tuh masih TKA, yang satunya sih masih SD kelas 2 ya. Nah ini kita pengen tahu peran pertama saya ya sebagai ayah ya. Perannya itu apa aja sih itu. Mungkin apakah ada yang terlewat, terutama kita kan LDR ya. Jadi kan pola pengasuhannya Hmm, terhadap anak kayak gimana, kayak gitu. Mungkin yang nanti hmm, kita ini kita dapatkan kayak gitu. oke. Dua-duanya perempuan, Ayah Haryo ya. Iya, Putri, udah dua-duanya perempuan. perempuan Iya, dan dua-duanya ada di seberang di Ponorogo. iya di Ponorogo. Bagaimana ya peran ayah nih ya? Iya, Wah, pertama ada menyikapi LDR kayak gini kan, terutama anak iya. cewek ya. Kan dia deket sama ayahnya ya. Baik, terima kasih Ayah Haryo. Ini Ayah Holik saya lihat langsung mencatat nih di sana ya. Oke, satu lagi boleh tadi saya chat, saya lihat di kolom chat ini dari Singapura. Ayah Ivan, betul Singapura bukan Singaparna, bukan ya? Ayah Alhamdulillah. Ivan, Assalamualaikum, Kang Ulum. Waalaikumsalam. Ayah Ivan Indonesia asli.
Putus-putus Kang, gimana Kang? Atau warga negara Singapura? Oh enggak, warga negara Indonesia Kang Ulum. Indonesia kah? Ya Atau betul, warga negara Indonesia. Singapura? Oke, Warga negara sedang di Indonesia Singapura. sedang belajar sambil sambil bekerja Kang Ulum. Oke. Sudah berapa putra-putri ayah? Dua-duanya putri, satu umur 8 tahun, SD kelas 2 kelas jauh, satu lagi 3 tahun, baru 3 tahun. Dua-duanya Oke. putri. Dua-duanya putri. Ada keresahan apa, kegelisahan apa sehingga Sebenarnya sih pengen refreshing lagi dulu karena sempat ikut beberapa kali sesi FWM juga, em, sempat ikut juga em, maestro kalau nggak salah, dengan maestro. Lumayan cukup banyak ikut kelas ini sih Kang. Cuma selalu pengen segarkan kembali karena setiap hari tuh lupa terus gitu. Peran ayahnya tuh itu kadang-kadang ya namanya ya begitu Kang. Oke. Oke, refresh, pengen Ya. kembali dapat penyegaran, Hmm. terutama dari sama-sama ayah. Hmm. Ya, biasanya forum-forum parenting itu, gandrung sekali ibu-ibu di sana ya. Dan kalau pembahasannya tidak tidak apa namanya, tidak tepat begitu, banyak ayah yang kemudian menjadi, oh ini mah forum buat ibu-ibu nih, ini bukan buat saya nih, saya salah masuk ruangan nih kayaknya gitu ya. Nah hari Ya, ini ya. malam hari ini justru ini dari ayah untuk ayah, dan saya dapat amanah dari Bunda Roro tadi, dari hari ini sampai nanti ada forum Bunda ya di bulan Desember ya. Semoga kita sesama ayah itu nanti di grup bisa ada penyegaran-penyegaran tadi kalau kata Ayah Ivan ya, sehingga refreshingnya di Zoom ini mungkin hanya sekitar sekian menit, tapi mudah-mudahan nanti di grup ya, di grup bersama dengan sesama ayah itu di sana diskusinya bisa lebih intens, bisa sampai kepada tidak hanya komitmen, tidak hanya niat perubahan gitu ya, tapi sudah bahasannya kepada action-action yang real yang bisa kita lakukan, memerankan diri kita sebagai seorang ayah. Itu mudah-mudahan insya Allah nanti di grup WhatsApp di sana. Terima Siap, kasih Ayah Ivan dari siap. Singapura. Insya Allah. Oke, sudah jam 8 lebih 1 menit di waktu Indonesia bagian Barat. Izin saya akan menghantarkan ya guru kita semua pada malam hari ini. Beliau adalah Ayah Muhammad Kholik atau biasa kita sapa Ayah Kholik ya. Lahir di Cilacap tanggal 4 Desember 1977. Ya, plot twistnya adalah moderator dan pemateri malam hari ini tanggal lahirnya sama. Sama sama-sama 4 Desember. Ayah Kholik merupakan seorang suami dan juga ayah yang sudah dikaruniakan 3 orang anak. Insya Allah akan menuju ke yang keempat ya, karena sedang saya dapat kabar sedang dalam masa hamil ya istri beliau. Kemudian hobinya adalah bertualang dan membaca buku. Beliau adalah founder dari dunia petualang, Geria Petualang Indonesia sejak tahun 2015 hingga sekarang mendirikan Sekolah Petualang Indonesia, juga aktif sebagai Badan Diklat Asosiasi Experiential Learning Indonesia di Jawa Tengah sejak tahun 2018. Di samping itu beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum eh, Pangprof Foni ya, Federasi Orienteering Nasional Indonesia di Jawa Tengah sejak tahun 2018. Ayaholik juga berperan sebagai koordinator FWM Fitrah World Movement, chapter Banyumas Raya. Nah, adakah sekarang yang dari Banyumas nih ya? Tentu sudah tidak asing dengan beliau. Dan leader COPS Social Family and Education atau SFE di Fitrah World Movement. Topik diskusi kita seputar 5 hal, ayah sekalian ya. Meskipun ada 5 topik yang dibahas, tapi mudah-mudahan suasana kita bisa saling tektokan gitu ya, bisa saling berdiskusi, tidak hanya dari satu arah saja, tapi 2 arah, begitu. 5 hal yang akan kita diskusikan di malam hari ini adalah nomor satu, tentang fenomena fatherless country, negeri tanpa ayah. Yang kedua, mengapa Islam mendorong lelaki untuk menjadi qawam ya dan fitrah sebagai lelaki. Nomor tiga, dalam fitrah itu ada peran-peran basic yang harus dituntaskan sejak kecil. Nah, bagaimanakah peran-peran basic yang dimaksud itu? Yang keempat, apa akibatnya jika fitrah seorang lelaki tidak tumbuh?
lalu menikah dan menjadi ayah. Fitrah tidak tumbuh, lalu menikah, lalu menjadi ayah, apa yang terjadi? Apa akibatnya? Dan yang terakhir, bagaimana ya solusinya apabila fitrah sudah terlewat dan tidak tumbuh? Baik, tanpa berlama-lama lagi, kaki kiri, kaki kanan injak gas ya, kaki kiri injak kopling. Ya, saya rela kerja keras supaya ayaholic bisa shopping. Loh kok ayaholic yang jadi shopping? Istri maksudnya yang shopping ya. Itu fenomena fatherless country begitu ya. Ayaholic, saya persilakan, monggo ayah. Oke, baik. Terima kasih, Kang Ulu. Masya Allah. Kok lupa bilang cakep, kayak gitu ya tadi ya? Ya biasanya kalau pantun cakep gitu ya. Iya, telat. Nggak udah dulu masalahnya. Oke, baik. Terima Sehat-sehat kasih. ayah, sehat, sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat, Kang Ulum. Live Kita dari mana nih? selalu Banyumas. bertemu di online, tapi belum pernah ketemu ini, Kang Ulum. Pengen Iya. nih. Itu Saya pengen pengen ke ngobrol Gria aja. Petualang belum. Siap. Oke, oke. Live di Banyumas nih ayah. Di Banyumas. Di Banyumas. Di Purbalingga tepatnya. Di Purbalingga. Purbalingga. Iya. Ya. Sebelah sebelah utaranya Banyumas maksudnya. Oke. Gimana ayah nih? Tadi ada 5 topik. Ya, Bismillah ya. Kita nanti paling saya sebagai pemantik aja, ya. Pemantik Hmm. nanti diskusi mungkin apa namanya bisa tektokan juga nanti ya, bisa Ya, sharing dan segala macam. Biasanya kalau kalau ayah ngobrol di forum sih lama-lama nggak mikir waktu sih biasanya begitu. tahu-tahu jam 2 aja. Iya. Itu. Oke. Apa ada slide atau Oke, baik. Kalau belum saya share screen dulu ya. baik, monggo, monggo ayah. Siap, siap. Bismillah. Terima kasih Kang Ulum. Ya. Ya. Apakah sudah terlihat Kang Ulum? Sebentar. Ah, Sudah menyambut fitrah keayahan. siap, Pak. Langsung ya, Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, Terima kasih Kang Ulum, terima kasih Bunda Roro atas kesempatannya di forum ini. Alhamdulillah, kita semuanya di malam hari ini diberi nikmat ya, nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita bisa bermuajah bil wujuh nih walaupun lewat media online. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke peradaban yang mudah-mudahan insya Allah penuh berkah ini. Ah, Para ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kali ini kita akan lebih tepatnya sharing sih ya, sharing menyambut fitrah keayahan ini. Ini pertanyaan besar sebetulnya, benarkah Indonesia Fatherless Country ya? Sebenarnya istilah Indonesia Fatherless Country itu saya dengar dari 2016. Waktu itu ada liputan media kalau nggak salah. Kemudian di YouTube berapa kali tayangkan Indonesia itu nomor 3 Fatherless Country. Waktu itu yang berbicara Menteri Sosial, Bu siapa lupa, Bu yang sempat jadi Gubernur Jawa Timur, Bu Hovifah. Hovifah, Bu Hovifah. Iya, Ibu Hovifah itu yang mungkin di YouTube masih ada. Nah, saat itu waktu itu pertanyaan adalah Father's Country itu maksudnya apa ya gitu. Sampai pada akhirnya di 2017 qadarullah bulan bulan Maret bulan Maret 2017 itu istri saya ya almarhumah itu meninggal uh, mendadak itu meninggalkan uh, meninggalkan dua anak, satu laki-laki usia 6 tahun kemudian adiknya 8 bulan. Nah di saat itu baru ketemu jawaban Indonesia Father's Country. Ya Allah ngasih jawabannya panjang sampai kemudian dikasih hal seperti itu ya. Dipanggillah istri saya sampai kemudian baru ketemu jawabannya. Di mana saat itu saya merasa saya ternyata nggak bisa jadi ayah ya. Saya nggak bisa jadi ayah. Saya punya anak secara
secara fisik, tapi secara psikologis saya nggak punya anak. Waktu itu saya kebingungan begitu ditinggal sama bundanya, gitu sama bundanya anak-anak, kebingungan. Ternyata aku nggak bisa jadi ayah ya. Padahal anakku udah dua, usia 6 tahun dan 8 bulan. Diambil sama kaum mutinya. Qadarullah di bulan, berarti bulan bulan Maret, kemudian sekitar bulan Mei Juni kalau nggak salah, kan anak saya itu kan di akhirnya sekolah di Jogja, di salah satu SD Islam di Jogja. Qadarullah di situ ada Parenting Akbar ketemu dengan guru kita Ustadz Adrian Ruswi. Beliau menerangkan bahwasanya seorang anak ketika tidak dibersamai oleh ayahnya 0 sampai 14 tahun, maka yang pertama kali 7 kali rentan terkena narkoba, kemudian mudah temperamental, depresif, dan kemudian eh, seks bebas dan LGBT. Itu hal yang sangat menampar. Baru ngeh, baru paham bahwa ini nih yang namanya fatherless, fatherless tuh kayak gitu, fatherless country. Kenapa Indonesia fatherless country? Ternyata banyak ayah yang sibuk bekerja di luar tapi lupa dalam kondisi keluarga, lupa dengan pendidikan keluarga. Ini yang kemudian anak-anak kita yatim duluan sebelum ayahnya meninggal. Saya merasa terpukul banget waktu itu, kemudian saya banyak belajar sama beliau. Nah, sampai pada akhirnya saya berasa banyak banyak belajar ya. Nah, di sini fenomena mengenai fenomena fatherless country banyak relate dengan apa yang ditetapkan guru kita, bahwasanya anak-anak akan rentan terkena narkoba. Lah, ini berita-berita online yang saya kumpulkan ini sebenarnya banyak ya, cuma saya pilih beberapa di mana ada berita bocah 10 tahun kecanduan narkoba berawal dikasih gratis sama teman. Kemudian tawuran, ini anak SD tawuran. Anak SD di Banyuwangi gantung diri, di Blora anak SMP murid SD hingga hamil gitu ya. Kemudian yang paling sempat ramai di media nih, heboh anak-anak SD punya WA grup LGBT kelas 5 SD waktu itu. Ini gambaran real bahwa Indonesia fatherless country, ini fenomenanya seperti ini. Ini semakin memukul kita, sebetulnya harusnya kita merasa terpukul karena dulu saya beranggapan bukan anakku ini, itu paling di kota besar gitu kan. Ternyata enggak. Di kota kecil sekalipun, di tempat kami di Purbalingga, mungkin cek para ayah bunda di kota masing-masing ya. Di kota kecil di Purbalingga saya menemukan hal yang ternyata tidak hanya di berita di Purbalingga, karena saya kan sering nongkrong dengan istri saya ini ya, nongkrong di saya menikah lagi di tahun 2018 ya, kemudian sering riset nih, riset kemudian nongkrong di kafe, nongkrong di apa namanya, angkringan segala macam. Di situ kita melihat fenomena pasangan sejenis. Ya tadinya percaya nggak percaya, kemudian kita gali, kita selidiki, ternyata benar. Bahkan beberapa kali ada yang sempat kita minta kita untuk mentreatment supaya bisa ini apa namanya, bisa sembuh, bahasanya seperti itu. Ini fenomenanya seperti ini. Ya. Kemudian kenapa sih sosok ayah yang diperlukan? Karena ayah itu pendidik peradaban. Kita sebagai umat Muslim tentunya eh, membaca Al-Quran itu tiap hari pastinya ya. Atau murojaah juga tiap hari pastinya. Tapi kita seringkali lupa. Kita hanya sekedar hafalan, tapi kemudian tidak mentadaburi. Dalam Al-Quran itu banyak sekali, ada sekitar 17 tempat untuk apa namanya, dialog parenting. Banyak sekali contoh-contoh parenting, pendidikan keluarga, itu sebagian besar itu ayah. Dari 17 ke 14-nya itu ayah. Kita bisa melihat sosok Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh di lingkungan umatnya yang saat itu tidak bisa diajak, bahkan sampai menghinakan. Beliau tetap bisa mendidik anaknya, walau kemudian Allah menentukan satu anaknya durhaka, dan begitu juga istrinya. Itu balik lagi, kita kita ibaratnya kita sudah ikhtiar, tapi kemudian Allah berkehendak lain, maka kita nggak bisa melawan ketika istri kita dan kemudian anaknya, istrinya Nabi Nuh sama anaknya itu kemudian durhaka. Yang kedua Nabi Lut, bagaimana Nabi Lut itu lingkungannya lingkungan eh, penyuka sama jenis, tapi beliau bisa mendidik anak perempuannya untuk bisa menjadi manusia taat. Walau kembali lagi istrinya yang kemudian menjadi penghalang dakwah. Kita bisa melihat lagi ayah Ibrahim. Bagaimana ayah Ibrahim itu
eh, memberikan kesabaran kepada sosok Ismail kecil, walaupun kemudian ditinggal di tengah-tengah di tengah-tengah padang pasir yang sekarang kemudian menjadi peradaban dan kemudian sekarang berjaya gitu ibaratnya seperti itu. Bagaimana Ismail, seorang Ismail kecil yang ayahnya jauh kondisi LDM ya, kayak tadi ayah siapa tadi ya yang di Palembang itu sama sama Pondok itu LDM. Tapi bagaimana sosok ayah ini bisa mendidik istrinya, ya, seorang ayah Ibrahim bisa mendidik Bunda Hajar, memahamkan ke anaknya bahwa ayahmu itu loh orang yang sabar, ayahmu itu loh waktu dibakar oleh Raja Namruj ya, itu kemudian dengan bersabarnya beliau untuk meminta pertolongan Allah. Kesabarannya lah kemudian ketika Ismail besar ketemu dengan ayah Ibrahim dan kemudian ayah Ibrahim menceritakan mimpinya. Ya anakku, aku bermimpi aku supaya menyembelihmu. Bagaimana Ismail menjawab, ya abati, ya ayahku, insya Allah engkau menemukan aku orang yang bersabar. Itu bagaimana walaupun LDM tetap bisa mendidik. Itu ayah Ibrahim. Ada lagi ayah eh, Shu'aib, di mana dengan kesabarannya mendengarkan cerita mimpinya anak kecil Yusuf ya. Kita kadang-kadang nggak sabar kalau anak kita bercerita tentang mimpinya. Ayah, ayah, aku mimpi. Mimpi apa sih? Ah, ganggu aja biasanya kayak gitu. Ini enggak. Dengan kesabarannya bagaimana mendengarkan. Nah, ini kunci komunikasi ayah ke anak adalah mendengarkan terlebih dahulu. Mendengarkan dulu, mentelaah, kemudian dipahamkan dan sebagainya. Bagaimana sosok uh, Lukmanul Hakim yang fenomenal, ya. Beliau memahamkan tentang tauhid. Semua ayah di sini di kisah Al-Qur'an itu memahamkan yang pertama ketauhidan, keimanan, ya, keimanan, tawakal kepada Allah. Keimanan semuanya ketauhidan. Termasuk Lukmanul Hakim bagaimana memahamkan ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian bagaimana em, di keluarga bersikap, bagaimana di sosial, di pergaulan bersikap. Dan banyak hal yang kemudian kita bisa mengambil dari Al-Quran tentang bagaimana seorang ayah mendidik anak-anaknya. Hanya sayangnya, sekali lagi, kita umat muslim, umat terbesar di Indonesia, tiap hari hafalan, tiap hari baca Quran, tapi lupa mentadaburi bahwa ada ayat-ayat penting di sini, sehingga kemudian kita seringkali melihat dengan, wah, parentingnya orang-orang Barat. Bahkan seringkali kita meyakini bahwa anak itu lahir bagaikan kertas putih ya kayak John Locke dari Barat itu mengatakan "Ah, anak itu lahir bagaikan kertas putih. Kitalah orang tua yang kemudian membuatnya dicoret-coret, digambar terserah orang tuanya. Padahal anak lahir dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anaknya Nasrani, Majusi dan Yahudi. Bukan pindah agamanya, tapi mindsetnya, pola pikirnya. Maka ini perlu ayah bicara ketauhidan. Nah, laki-laki adalah kawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sebagaimana disebutkan dalam An-Nisa ayat 34 bahwa kaum laki-laki adalah pemimpinnya wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Artinya apa? Kita itu laki-laki punya kekuatan, punya logika berpikir yang lebih di atas perempuan karena perempuan itu wanita itu pasti lebih ke rasanya, ya, ke feel. Kemudian bahwa laki-laki itulah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Artinya apa? Tugas kita laki-laki begitu menikah kewajibannya mencari nafkah. Tapi jangan lupa tugas utama kita adalah mendidik keluarga. Maka di sini saya dulu setelah setelah merasa saya tidak bisa mendidik anak kemudian merasa tertampar dengan materi dari Ustadz Adrian Rusfi. Kemudian saya mengikuti Majelis Arijal namanya. Majelis Arijal di Yogyakarta. Saya ikut 1 tahun lebih. Setiap bulan saya ikut kajian beliau. Sehingga kemudian ini materi-materi beliau sebetulnya ada bahwa ayah itu perancang misi keluarga, ayah penanggung jawab pendidikan, ayah konsulat Buddha dan sebagainya sampai ke bawah. Bagaimana laki-laki adalah kawam, laki-laki adalah pendidik. Maka kita harus punya kurikulum. Seorang ayah memahami keilmuan tentang keayahan itu harus punya ini. Ini yang harus kita pahami bahwa yang pertama seorang laki-laki perancang misi keluarga. Ya, seorang laki-laki perancang misi keluarga. Di mana bahkan dikisahkan uh,
Umar bin Khattab aja mengatakan, ketika kita sebelum menikah, bahkan sebelum kita punya anak, harus memilih perempuan solihah. Yang kedua, beri nama yang baik, dan kemudian beri pendidikan yang baik. Ini, maka yang merancang misi keluarga siapa? Qawam, laki-laki. Kalau dalam fitrah based life itu masing-masing personal itu punya misi personal ya, misi personal. Kalau masih single, begitu berkeluarga, kita mengelaborasi dan kolaborasi. Kayak saya sama sekarang sama Bunda Meta gitu ya. Saya biasa naik gunung, bertualang dan sebagainya. Kemudian kalau istri saya yang sekarang Bunda Meta itu bicara tentang pendidikan karena dari kecil senang guru-guru dan sebagainya. Kemudian kita ketemu di pernikahan, maka kita membuat misi bersama di misi keluarga namanya pendidikan petualangan, pendidik petualang. Ini, ini misi keluarga. Dan itu kemudian siapa yang kemudian membuat kurikulum? Kita, koamnya, membuat programnya. Penanggung jawab pendidikan. Toh seandainya kondisi kita LDM katakanlah. Kondisi kita LDM. Yang namanya tanggung jawab tetap di ayah. Maka tugas ayah mendelegasikan selama kita punya misi, seperti hanya ayah Ibrahim punya misi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail kecil di padang pasir. Karena punya misi kenabian, kita juga punya misi pendidikan. Kita tidak akan menyalahkan manut bunda aja deh untuk kemudian pendidikan dan segala macam. Tapi kita yang menentukan, bunda, anak kita sekolah di sini, anak kita belajar sama siapa, anak kita harus seperti ini. Itu ayahnya. Bunda adalah eksekutor, bunda delegatornya. Bukan kemudian terserah bunda aja deh. Karena tanggung jawabnya ada di kita. Bahkan tanggung jawab kita sampai di hadapan Allah. Kemudian ayah konsultan bunda. Ini kalau secara detail mungkin kita akan diskusi lain waktu ya, banyak panjangnya. Ayah konsultan bunda. Karena kita sudah mendelegasikan ke bunda, maka yang terjadi setiap hari yang bertemu dengan anak, ya bunda. Maka ketika bunda capek karena rutinitas mendampingi anak-anaknya, rutinitas kemudian eh, domestik ya, kegiatan domestik dan sebagainya. Maka ketika istri kita mengeluh, bunda mengeluh, kita sebagai suami, sebagai kawan siap mendengarkan. Jangan kemudian berkata, bunda, tolong, jangan mengeluh ketika aku pulang kerja. Aku sudah capek kerjaannya. Maka jangan salahkan kemudian ketika istri-istri kita kemudian curhat ke orang lain dan kemudian menjadi pintu hal yang nggak baik, membuka pintu hal yang baik. Maka sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai laki-laki, koam, menjadi konsultan. Yang selanjutnya bahwasanya ayah itu pendidik fitrah iman. Sangat jelas sekali indikatornya ayah sebagai pendidik fitrah iman. Yang pertama, begitu anak kita lahir, siapa yang membisikkan dua kalimat syahadat di telinga anak-anak kita? Tentunya sosok ayah. Dan kemudian yang selanjutnya, ayah itu pendidik ego dan individualitas. Ayah berkewajiban memahamkan ke anak kita, anak kita supaya berani berkata tidak ketika anak-anak kita masuk ke pergaulan bebas. Maka pagernya itu bukan kita memprotek. Pagar anak kita itu kita mengcover. Kalau bahasa Ustadz Ahmad mengcover. Ya, mengcover. Apa bedanya protek sama mengcover? Kalau memprotek kita melarang anak kita bergaul dengan siapapun. Kita melarang anak kita kemudian eh, bermain dengan siapa atau yang dianggap nggak baik. Kita nggak boleh nak, kamu nggak boleh sama si A, kamu nggak boleh sama si B karena si A nakal, karena si B nggak baik. Tapi yang kita lakukan adalah silahkan kamu bermain dengan siapa, tapi kemudian penguatannya ada di rumah. Ketika anak kita membawa oleh-oleh yang nggak baik, katakanlah ya, anak-anak kecil biasanya membawa oleh-oleh kata-kata yang nggak baik, kemudian gestur yang nggak baik, nggak langsung dimarahin, dipaham. Karena kamu kenapa seperti itu? Dia pasti bilang, dia kayak ya cerita cerita ini ya, ketika anak anak saya kemudian pulang tanya, jadi tengah katakanlah. Itu apa ya gitu. Emang kamu tahu dari siapa? Dari teman-teman. Emang kenapa? Keren katanya kayak gitu. Katanya keren. Nah, ini karena nggak tahu. Ini karena bergaul. Ya, jadi tahu. Kita pahamkan, nak, jari tengah itu nggak baik. Jari tengah itu artinya nggak baik dan kamu nggak boleh seperti itu. Artinya akhirnya anak anak kita kan jadi tahu, oh itu nggak baik. Tapi kita nggak melarang bergaul.
kecuali anak-anak yang lain itu toksik. Tapi kalau kemudian kita pahamkan, maka yang terjadi anak kita akan tahu, oh bergaul dengan siapapun, dia akan nggak berpengaruh. Karena punya ego sistem, punya individualitas, bukan egois, bukan individualis. Ini bedanya gitu ya. Dan kemudian berani, berani apa namanya, berani menolak hal-hal yang nggak baik, berani sendirian, berani turun gelanggang sendirian. Kalau itu memang membela kebenaran. Itu ayah mendidik ego dan individualitas. Pendidikan fitrah iman dan pendidikan ego itu selaras. Kaitannya dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku individu, aku ego sistem. Iman sama individualitas. Itu seperti itu. Kemudian seorang ayah itu raja tega. Ya. Sekarang kita banyak sekali tadi sempat sebelum kita masuk ke forum sempat diskusi dengan Kang Ulum dengan Bunda Roro. Kita sering kali berbicara tentang Gen Z. Gen Z itu problematika dalam tanda kutip ya, problematika kita ini. Kita sering kali menyalahkan Gen Z yang kurang kurang fighting spiritnya. Kemudian lebih suka ini ya, lebih suka membayar penalti kerja daripada aku harus fight, aku mending goleran di rumah deh. Itu ada. Dan kami sedang menghadapi itu. Kami beberapa kali diskusi di teman-teman di forum keayahan, di forum fitra dan sebagainya. Apa yang terjadi dengan Gen Z? Ternyata Gen Z seperti itu karena banyaknya fasilitas yang masuk dan karena tidak ada ayah yang raja tega. Ya. Semua fasilitas terpenuhi sehingga kemudian nggak punya rasa perjuangan, nggak ada fighting spiritnya, maka dibutuhkan raja tega. Lepaskan anak-anak kita di mulai kelas 4 ya, magang di tempat orang lain, homestaykan ke orang-orang solih soleha, kemudian backpackeran, petualangan dan sebagainya. Ikhtiar kami di Gereja Petualang Indonesia, kami membuat sekolah petualang mulai usia 7 tahun. Harapannya adalah anak-anak yang sekolah di sekolah petualang ini, anak-anak yang nanti di masa depan, anak-anak yang tangguh dalam menghadapi kondisi apapun. Belajar survival, belajar naik gunung, belajar arung jeram, belajar panjat tebing, masuk gua dan sebagainya. Karena apa? Masa depan itu unpredictable. Kita tidak bisa memprediksi masa depan pun petualangan. Seperti tadi diantarkan sama guru kita, Ustadz Hari Allah Yarham, beliau mengatakan bahwasanya perjalanan kita, petualangan kita dari Allah ke Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pahamkan ke anak-anak kita bahwa kita tuh harus ready, harus siap dalam kondisi apapun di masa depan. Bagaimana kita di tahun 2020-an sampai 2021 awal 2022, kita kena pandemi, semuanya ambruk. Bagi orang-orang nggak siap itu bikin stres, biasa mendapatkan asupan segala macam tiba-tiba putus kerja, saya ngalamin kayak gitu juga gitu, survive. Dan ini justru kalau kalau bagi kami psikolognya diberkah ya. Kenapa? Kami akhirnya pulang ke Purbalingga dari Jogja dan kemudian bikin Gereja Petualang Indonesia. Itu berkah pandemi sih, itu seperti itu. Maka diperlukan kerja tega. Biarkan anak-anak kita merasakan kendaraan umum. Saya cerita ini yang namanya Raja Tega belum, ya saya bicara juga ngalaminnya gini. Saya memahamkan ke anak saya sekarang usia 13 tahun, namanya LK. Di usia 12 tahun, dia kami kasih hadiah backpacker. 8 hari backpacker ke Jakarta tanpa HP. Tujuannya mengenal alat-alat transportasi di ibu kota gitu. Belajar bagaimana merasakan perjalanan naik bis dari sini tanpa kami ke Jakarta. Saya titipkan ke supir bis Sinarjaya waktu itu. Kemudian ketemu dengan teman saya. Ini namanya memprotek ya. Jadi walaupun melepaskan anak tanpa alat komunikasi, tapi kami menyiapkan teman-teman untuk kemudian mengcover kondisinya. Jadi sampai Jakarta dijemput, kemudian 2 hari di tempat teman saya, di tempat orang di homestay kan, kemudian 2 hari kemudian ke Cipondoh belajar tentang ke Garuda, belajar tentang mesin pesawat. 2 hari kemudian mengenal alat-alat komunikasi, alat-alat transportasi mulai dari busway, LRT, MRT dan sebagainya. Bahkan ayahnya belum belum pernah semuanya ya. Anak saya sudah dan yang terakhir masuk ke sekolahnya di AB Home Bogor. 8 hari. Dan itu bukan ujuk-ujuk ya. Itu berproses, itu 12 tahun. Prosesnya mulai kapan? Mulai 8 tahun, mulai 7 tahun belajar bagaimana eh, keilmuan petualangan. Saya ajari survival, kami buka kelas petualang di Jogja, kemudian 8 tahun naik gunung.
kemudian di usia 9 tahun perjalanan ke Jogja, walaupun satu bis beda beda tempat tidur, itu udah awal-awal rasanya sendirian itu. Kemudian bagaimana dia mau belajar kopi waktu itu. Saat pertama kali melepaskan menggunakan Trans Jateng di Purwokerto sampai ke Sokaraja, dekat sebetulnya cuma 3-4 shelter. Tapi deg-degannya luar biasa. Bukan kemudian Raja Tiga itu kejam nggak. Tapi bagaimana anak kita dididik di atas realitas. Di atas realita yang alami. Bukan dibuat-buat. Real. Sehingga kemudian dia akan berpikir bagaimana mode survive-nya jalan. Nah ini mode survive jalan itu membuat anak-anak kita tangguh. Itu Raja Tega. Kemudian ayah pendidik sistem berpikir. Kenapa harus ayah? Karena ayah logikanya lebih berjalan daripada bunda ya. Karena ya fitrahnya bunda itu pakai perasaan. Kalau tadi balik lagi ayah Raja Tega, maka bunda adalah pembasuh luka. Bagaimana bunda menenangkan ketika anak-anak kita yang sedang dilepas di perantauan itu ditenangkan. Dengan menelpon bunda, nangis di depan bunda, curhat di depan bunda. Nah ini balancing. Kemudian sistem berpikir karena logika kita sebagai laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Harusnya begitu. Kemudian ayah supplier maskulinitas. Survive itu mode maskulin. Backpacker itu mode maskulin. Bertualang itu maskulin. Maka sebelum bertualang sendirian, dampingi anaknya bertualang. Saya mendampingi anak saya mulai dari usia 7 tahun untuk bertualang. Mulai 5 tahun ya. 5 tahun masih di pinggir hutan, camping, dan itu menumbuhkan fitrah keimanan. Jadi kalau bicara fitrah keimanan itu hal-hal yang di apa namanya di alam itu enak banget. Backpacker memahamkan bertualang bagaimana di di perjalanan melihat pohon besar yang imajinasi anak kita itu kan pohon menunduk dan saya bilang bahwa pohon itu sedang berdoa. Bagaimana kemudian itu mancap sekali gitu ya. Bukan kemudian bicara fitrah keimanan tentang syariat dulu, tapi bagaimana mahabbatulahnya tumbuh. Supplier maskulinitas, kemudian pendidikan entrepreneurship, di mana entrepreneurship adalah memahamkan ke anak kita, kita berjalan ke masa depan dalam kondisi yang unpredictable. Ketika kita mentok, kita tidak boleh berputus asa. Ketika kita jatuh, yang dang tangil, yang bangun kemudian jalan lari. Selalu begitu polanya. Maka membuat anak kita tangguh. Ayah membentuk keterampilan fisik, ya. Karena dalam fitrah jasmani, ayah adalah eh, sisi orang yang memberikan pola gerak. Pola gerak, pola tidur dalam fitrah jasmani. Pola gerak, pola tidur itu ayah. Pola makan, pola bersih itu bunda. Nah ini ayah pembentuk keterampilan fisik. Dan kemudian tadi yang terakhir, ini materi, mungkin masih ada lagi materi dari Ustaz ya. Cuma kemudian saya sampai ke remote fatherhood. Bagaimana ketika LDM. Karena seorang ayah punya misi keluarga yang jelas, maka konsep remote fatherhood ini berjalan. Ini ya. Maka laki-laki itu adalah koam ini konsepnya. Nah, selanjutnya menumbuhkan fitrah keayahan tadi ya, secara sekilas bagaimana 8 fitrah keimanan individu dan sosial, fitrah belajar, fitrah seksualitas, fitrah bakat, estetika dan bahasa, serta fitrah jasmani dan perkembangan. Ini nanti kita bahas mungkin secara khusus, mungkin nanti di diskusi bisa dilontarkan lagi ya. Ini yang kemudian menumbuhkan fitrah kekayaan dari 8 dimensi ini. Dan kemudian hal yang bisa jadi di kita saat ini. Ketika fitrah keayahan tidak tumbuh, kita seperti halnya anak-anak yang terperangkap di tubuh orang dewasa. Bisa jadi kita ketika sudah menikah, kemudian terjadi konflik dalam rumah tangga, kita tidak sanggup menyelesaikan karena tidak terbiasa problem solving, tidak bisa menjadi solution maker. Kita lari ke ibu, ibu, istriku kenapa ya susah banget dibilangin. Ini anak-anak yang terperangkap di tubuh orang dewasa. Maka waktu saya menikah, saya sudah sepakat sama istri. Kalau kita memang ada permasalahan di kita, selesaikan di kita. Jangan sampai orang tua kita tahu. Boleh orang tua kita tahu, asal ini clear sudah selesai. Ya, saya selalu cerita ke ibu mertua gitu, ibu mertua, bapak mertua, bahwa dulu loh, kami itu ribut kayak gini. Apa yang dilakukan sama bapak ibu mertua? Paling ketahuan. Ya, namanya rumah tangga ya kayak gitu. Bayangkan kalau dalam kondisi kita sedang ribut ngomong kayak gitu, pasti hal yang berbeda yang terjadi.
entah itu dibelain, entah dimarahin. Maka ini, ketika fitrah keayahan tidak tumbuh, tanggung jawab kita sebagai laki-laki nggak ada. Kita nggak jadi kowam. Kita akan selalu terinjak-injak. Maka ada istilah ikatan suami takut istri. Ini nggak baik juga. Karena apa? Karena pada akhirnya keluarga berjalan, pendidikan keluarga berjalan tidak ada misi. Ini tadi ya, anak-anak terperangkap di tubuh orang dewasa. Nah, makanya solusi menumbuhkan fitrah terlepas bagaimana? Ada istilah reparenting, ya. Ada istilah reparenting. Saya punya beberapa teman yang kemudian mengakui bahwa aku inner child. Aku luka ke pengasuhan. Nanti kalau bicara luka pengasuhan mungkin lebih banyak ke Kang Ulum ya. Ada beberapa materi Kang Ulum dan istri ya yang kemudian bicara luka ke pengasuhan. Reparenting. Ada kemudian teman saya membeli PS5. Karena apa? Karena aku dulu sama bapak aku dimarahin ketika main games. Ini saatnya aku punya duit, maka aku harus beli PS5. Ada seperti itu. Ada kemudian banyak hal ya, banyak hal kemudian mengkoleksi Hot Wheels, mengkoleksi Gundam, mengkoleksi itu bagian dari sisi kecil kita sebetulnya. Dan itu melakukan reparenting. Apakah kemudian itu tepat? Wallah alam ya. Tapi kemudian kita harus pahami bahwa reparenting yang kita lakukan adalah bagaimana kita memaafkan masa lalu kita. Bagaimana kita memaafkan pola asuh orang tua kita. Karena bagaimanapun kita cedera cedera zaman dulu ya, cedera kepengasuhan, orang tua kita udah sangat ikhlas membesarkan kita sampai kemudian kita menikah dan punya anak gitu ya. Punya cucu buat orang tua kita. Bagaimanapun juga mereka sudah berjuang, orang tua kita sudah berjuang membiayai belajar sekolah sampai bahkan menjadi sampai kuliah dan sebagainya. Walaupun ayah kita bisa jadi nggak susah untuk komunikasi. Maafkanlah masa lalu. Dengan memaafkan, kemudian kita merubah cut hal-hal yang seperti itu, dan kemudian kita mencoba memahamkan ke diri kita bahwa kalau ada hal yang nggak baik, tidak boleh kita wariskan ke anak kita, tapi kalau ada hal yang baik dari orang tua kita, ayo kita lanjutkan dan kemudian perbaiki. Orang tua kita dulu nggak kenal ilmu parenting. Orang tua kita dulu nggak kenal fitrah based edu, fitrah based life. Orang tua kita dulu nggak kenal apa namanya, bagaimana mengasuh dengan baik. Yang tahu adalah aku bekerja untuk anak supaya anakku bisa hidup, supaya anakku bisa belajar. Sehingga kemudian ada istilah, nah cukup ayah dan bunda saya yang sengsara, kamu jangan. Nah ini sayangnya banyak sekarang juga gitu. Ini yang terjadi di Gen Z juga. Kita sebagai orang-orang yang mungkin luka kepengasuhan, kemudian merasa fight ketika melakukan perjalanan hidup, dan kemudian sekarang sukses, pada akhirnya bilang ke anaknya, anak kita, nah kamu cukup sekolah aja, kamu cukup belajar saja, cukup ayah bunda yang rasain sengsara. Ini racun. Karena kita lupa, kita tidak mewariskan jalan pedang kesuksesan kita. Kita hanya memberi pedang yang kesukses, dikasih ke anak, dan anak kita nggak tahu bagaimana mempertahankan kesuksesan orang tua. Sehingga kemudian tidak muncul jiwa survive, tidak muncul fighting spiritnya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Maka ayah, pulanglah ya, pulanglah ke rumah Ayah, polangan kita. pulanglah. Kemana lagi kakimu akan melangkah? Ada tempat yang menantimu dengan hangat. Ada hati yang menyayangimu tanpa syarat. Ayah, pulanglah. Ajak kami berkelana bersamamu. Ajak kami melihat indahnya langit biru. Ajak kami bertualang dengan misimu yang seru. Ayah, pulanglah. Peluk kami untuk pudarkan lelah. Sebab pada ayah, cinta kami berlimpah. Oke, terima kasih para ayah semuanya dan ayah bunda semuanya. Sementara seperti itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Ul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materinya. Boleh kita ucapkan terima kasih buat ya Holik. Luar biasa. Namun jangan kemana-mana dulu karena kita akan masuk ke sesi obrolan ya, sesi diskusi kita. Saya harap nanti
siapapun yang membuka diskusi, saya harap bisa menyampaikan hal-hal yang memang sekarang sedang dihadapi banget, ya, terutama dalam konteks peran kita sebagai ayah. Begitu. Tadi di akhir Ayaholic ada menyebutkan gini, suami konflik lari ke ibu. Ini barusan sebelum sebelum saya pulang ke sini ya. Tadi dari jam setengah dua ada sepasang muda ya ngajak ketemuan di luar di tempat makan gitu, ngajak ketemuan sama saya luar itu karena udah lama dulunya di Bandung tapi kemudian pindah keluar kota. Tahun ini baru kembali lagi ke Bandung lagi, jadi baru baru ketemu lagi gitu ya. Dan apa suasana raut mukanya itu redup begitu ya, kelabu lah. Dan setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol, persis seperti yang tadi barusan Ayah Walik sampaikan. Jadi ada konflik, ya suami istri konflik, suaminya ini kemudian datang ke rumah ibunya, kemudian mengadu ke sana. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konflik berlanjut antara ibu suami dengan istri. Jadi istri dengan ibunya suami itu sama-sama ini ya, sama-sama perempuan kan begitu. Ini karena tadi ketika ada konflik suami istri, suami larinya ke ibu. Padahal tadi kalau kata Ayah Holik, seandainya datang ke ibunya itu setelah konfliknya selesai, ya sudah sampai pada tataran apa, dapat hikmah, dapat pembelajaran dari konflik itu ya. Mungkin nanti hasilnya adalah antara ibu dan istri jadi lebih kuat malah jadi lebih lebih Betul. raket begitu ya. Cuman datang ke sananya ketika konflik. Wah, tadi obrolannya seru lah eh, di sana tadi ya. Nah, kalau di ayah di sini ya, yang hadir di Zoom kita, gimana nih? Sudah tadi mencatat, menyimak, kira-kira yang paling ingin diperdalam di poin yang mana? Silahkan, mau dari ayah siapa dulu? Boleh open mic, boleh open kamera juga bagi yang tidak berhalangan, tidak dalam kondisi darurat. Ayah, oke, Ayah Lukman ada raise hand. Lukmanul Hakim Jogja. Oh, Masya Allah. Silakan Ayah Lukman, bisa eh, open mic-nya dan langsung berdiskusi bersama Ayah Holik. Bismillah, terima kasih atas materi yang diberikan. Eh, jadi langsung enggak apa ya Kang Ulum ya? Boleh langsung. Nah, Putra Putri berapa nih sebelum langsung nih? Putra Putri berapa? Alhamdulillah ini kami keluarga jalan sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, anak baru satu, Laki atau perempuan? dia laki. Laki-laki. Oke, silakan Eh, Ayah Lukman. jadi mungkin ini apa? Karena kita ini juga mengajar, memiliki ruang diskusi, diskusi tentang pendidikan juga. Nah, jadi ada teman buka rumah tahfidz. Nah, kemudian saya buka sama teman-teman dari guru-guru rumah tahfidz ini diskusi, diskusi ya tentang fitrah. Ada satu hal menarik yang biasa ketika kita ini buka diskusi ya, kita kasih pemantik, kemudian nanti teman-teman itu curhat. Ini permasalahan permasalahan ada santri yang seperti ini, kemudian ada wali santri yang seperti ini ya. Ada satu yang mungkin saya juga apa ya, gimana ya cara menghadapinya. Jadi ada satu keluarga ini, kemudian yang menjadi permasalahan utama itu adalah eh, dari ayahnya itu apa, komunikasinya kurang terbangun dengan ibunya. Nah, kemudian ibunya ini karena mungkin komunikasi yang kurang baik antara suami istri ini, ibu ini bawaannya overthinking nih, ya kan? Akhirnya dari ibunya ini banyak kekhawatiran, kemudian mau cerita, kemudian ketika komunikasi nggak ketemu jalan keluar, akhirnya santri ini yang dulunya, yang sebelumnya itu
rajin apa berangkat ngikutin program-program Multafait, akhirnya sekarang ini apa nggak berangkat lagi. Padahal santrinya tuh sangat sangat seneng sekali. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, eh, gimana caranya ketika a- kita menghadapi suami-suami yang memang beliau ini dalam hal komunikasi, menyelesaikan masalah, memulai diskusi, mengutarakan permasalahan, itu tuh kurang terbangun dengan istrinya. Jadi gimana caranya membangun mental untuk menyelesaikan masalah terhadap istri? Itu kayak gimana? Silakan, Ayah Khalid. Insya Allah ini ya. Oh, pertanyaan pertama sudah sedahsyat ini ya. Langsung mikir nih bang. Baru Langsung mikir pertanyaan langsung gitu ya. pertama. Belum belum nanti malam nih, belum pertanyaan nanti malam nih, belum nih. Langsung berat aja ya. Maaf, Pak. Karena ini memang yang gelisah banyak pihak ini. Yang gelisah banyak pihak. Iya. Iya, iya. eh Ayah Lukman. Ketemu lagi kita ya. Dulu di intensif kelas ya Ayah Lukman ya. Ya, Iya, ya, oke. ya. Baik. Iya. ah Kalau iya namanya kalau tadi kalau dari awal kita dengarkan ya para ayah itu rata-rata untuk masuk di forum itu di ini didorong sama bunda para bunda sebagian besar ya karena saya dulu waktu di Majelis Arijal Yogyakarta juga saya kok dulu ada satu sesi yang kemudian di saat ketinggalan gitu ya ketinggalan telat gitu ya kemudian saya iseng saya tanya-nanya ke teman-teman ada sekitar 35-an para ayah tak tanyain teman-teman jenengan mau ikut ini sendiri atau dijelungup ke bahasanya didorong sama bunda kok apa curhat semuanya curhat hampir sebagian besar itu wah aku nggak enak sama istriku hanya ikut tapi sekali ikut kemudian jadi ketagihan karena ia merasa jadi tahu gitu kan itu jadi balik lagi ayah Lukman bahwasanya bagaimana kita mendorong teman-teman terutama para suami untuk bisa paham gitu ya untuk bisa mau mendengarkan gitu ya ya ayah Lukman maksudnya gitu nggak bukan mendengarkan apa yang disampaikan istrinya begitu saya nangkapnya kayak gitu saya salah Lebih ke memulainya sih. Memulai. memulai Memulai. ke teman kita ini suami suami itu teman kita. eh, jadi suami memulai untuk diskusi terkait permasalahan rumah tangga kepada istrinya. Oke. Gitu. Oh, Ya, memulainya, ya, memulai diskusi ke istri gitu maksudnya. Ya, ya. Oh, ajak makan lah, ajak kencan. Ini pengalaman ya. Kalau kalau saya gitu, kepengen ngobrol satu hal yang serius gitu ya, jangan di rumah, jangan di rumah. Ya pura-pura aja, yuk kita makan lah di mana, di tempat yang kamu suka gitu. Kalau saya gitu ya, ayah. Jadi ini kalau ini udah jadi pola gitu. Kalau kemudian saya mau ngajak sebagai seorang suami mau ngajak ngomong serius, ya nggak di rumah. Ayo kita pergi berdua kemana tempat makan ngobrol habis. Biasanya, biasanya nih kalau orang yang sudah kenyang diajak ngobrol tuh enak. Iya nggak kamu Lum? Biasanya kalau orang sudah makan diajak ngobrol enak. Atau nah, sehabis itu kemudian dalam perjalanan biasa di kendaraan segala macam itu udah enak ngobrol. Kalau saya gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai seorang laki-laki memang harus peka ya. Nah, ini yang harus belajar. Laki-laki peka itu kita harus belajar banget. Saya juga kadang-kadang nggak nangkep ya, nggak nangkep bahasa istri untuk kemudian kita kan kalau laki-laki nggak bisa bahasa batin ya, nggak bisa nggak telepatinya kurang tajam deh kalau saya pribadi gitu. Sehingga kemudian ini kenapa sih tiba-tiba istri kita ngambek aja, nggak mau ngomong kenapa? Pertanyaan gitu. Ini pada kadang-kadang bisa bikin gondok. Ah ini momentum, ayo kita keluar yuk makan makan di tempat mau di kafe segala macam. Nah, nanti kita tanya habis makan ini, emang kenapa tadi kok kayak gitu? Nah, ini pasti keluar tuh. Oh, oh, aku ternyata salah ya. Padahal itu bukan maksudku seperti itu. Melakukan hal yang kemudian dianggap salah, kita seringkali menganggap benar. Itu kalau kita sebagai seorang suami. Nah, kalau saran ke teman ini yang kadang-kadang agak susah. Ini kan pengalaman pribadi ya, belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Nah, tinggal Kang Ulu ini pengalamannya gimana? Kok Kang, siapa tahu ada pengalaman yang berbeda gitu. Kalau saya eh bikin bikin istri happy
persis keluar. Itu kalau dalam sehari nggak keluar rumah, itu langsung apa suasana tuh berubah. Suasana di rumah berubah. Setiap hari itu harus ada yang keluar gitu, Mas. Ya, perlu ya minimal ke pom bensin lah kalau pakai kendaraan ya. Minimal Ke minimal Indomaret, ke pom Alfamart gitu bensin. ya. Ya, kalau nggak ke mart-mart gitu ke sana. Ya, itu lumayan. Udah keluar rumah tuh udah lumayan jadi happy lagi. Suasana hatinya langsung berubah lagi kan. Sering kita dengar tuh apa cuaca kota itu istri ya. Nah, penduduknya itu suaminya itu. Jadi suami ini harus siap dengan apapun cuaca di kota itu ya. Mau mendung, mau panas, mau hujan tuh harus siap tuh. Ini nih suami yang pengertian kalau Kang Ulu seperti itu. Oke. Gimana ya Lukman? Mulai ada Siap. pencerahan? Ya, ya, ada. Nah, jadi kan kalau misalnya saya ini kan kalau sama istri kan apa ya? Karena memang saya tuh baru apa mengenal dunia fitrah, pendidikan fitrah itu kan memang dari istri. Jadi untuk membangun diskusi ini kan mudah. Tapi kalau saya ini ketemu sama apa wali santri yang kemudian ya aja diskusi kayak gitu. Itu kan nggak semuanya cocok ya. Jadi mungkin apa dapat pencerahan kalau ya mungkin bisa diajak makan, kemudian ditanyai perasaannya, kemudian menjadi pendengar yang baik itu mungkin bisa jadi awal. Siap-siap. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih ya Lukman sudah membuka dengan pertanyaan yang super super berat. Ayah yang lain, baik, siapa yang akan eh, me- mengajukan pertanyaan atau bahan untuk diskusi kita? Ya, kita sama-sama. Oke, ada raise hand dari Ayah Ivan ya. Namun Ayah Ivan tadi kan sudah Singapura juga Ayah Wahyu nih ada. Izin ke Ayah Ivan dulu atau Ayah Wahyu dulu? Boleh ke Ayah Wahyu dulu ya, Ayah Ivan ya. Karena tadi kan sudah dari Singapura ya. Ayah Wahyu, silakan. Boleh on kamera juga Ayah Wahyu. Raise hand ini Ayah Wahyu. Oke, bukan ini kan, nggak salah klik gitu. Aduh, ini dipencetin sama istri gitu, raise hand. Ya, Enggak ya? ya, ya. Enggak ya? Assalamualaikum. Bisa dengar Oke, suaranya? Oke, jelas masuk silakan. Ini gimana nih? Landscape gini atau potret bagusnya nih, Pak? Dua-duanya bagus, Pak. Go on. Oke, takutnya ini nggak masuk takutnya kan. Eh, Assalamualaikum, perkenalan saya Wahyu. Domisili aslinya di Batam, tapi sekarang lagi LDM. Saya lagi di kota yang lain. Sebenarnya oh ya tadi alhamdulillah sudah menikah 4 tahun. Anak satu laki-laki umur 3 tahun 8 bulan. Sama seperti bapak-bapak yang lain, di sini saya juga dijerumuskan oleh istri saya. Eh, terus eh, hal yang sering ditanyakan sama istri saya itu adalah merancang tentang visi misi keluarga yang jujur saya nggak begitu tahu gimana cara menyusunnya, apa yang harus disusun, apa yang harus dibicarakan dan sebagainya. Di sini saya karena masih baru di sini keluarga baru, mungkin senior senior di sini bisa membantu menceritakan gimana kronologi awal ceritanya, cara membangun visi misi keluarga, ya memulai dan apa aja sih poin-poin yang harus dibahas di sana karena kayak penanggung jawab pendidikan dan sebagainya itu eh, step berikutnya yang akan dipikirin lagi. Cuma kan sepertinya salah satu fundamental adalah visi misi keluarga tadi kan. Di sini mohon pencerahannya untuk gimana sih cara untuk menjembatani, membuka obrolan dan apa aja kira-kira poin penting, apa aja yang harus dihindari atau hints atau clue-nya lah. Terima kasih. Seperti itu Pak Ulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Wahyu Adinata. Terima kasih. Jadi tadi di materi Ayaholic laki-laki adalah kawam. Pertama sekali adalah merancang misi keluarga. Nanti ke bawah-bawahnya itu adalah efek atau akan lebih mudah ketika misi keluarganya sudah dirancang lebih dulu. Monggo Ayaholic. Baik,
Terima kasih Kang Ulum. Baik, kayak Wahyu bahwasanya kita membangun misi keluarga kan nggak ujuk-ujuk. Tidak kemudian, oh aku misinya ini apa ya? Enggak. Tapi bagaimana kalau kalau kita bicara fitrah based life gitu ya, kalau kita di ranah fitrah based life, membangun misi itu kita melihat apa sih yang maksud Allah untuk kita lahir di dunia ini gitu kan. Maksud Allah kita dilahirkan itu apa ya? Oh, yang pertama jelas tadi ya sebagai Abdullah dan kemudian Khalifah. Nah, Khalifah fil ard ini yang kemudian misi kita di dunia menjadi Khalifah di bagian apa? Kan gitu. Nah, kita sering kali hanya bicara ngalir gitu ya, ngalir aja. Kita tiba-tiba bekerja di sebuah perusahaan, tapi kita nggak tahu sebetulnya pekerjaan kita ngapain ya. Tapi kadang-kadang kita udah bekerja dengan posisi nyaman, dengan salary yang besar, tapi nggak nyaman. Berarti ini belum on the track misi sebetulnya. Ada sesuatu yang harus dicari. Maka kalau kita kita bicara misi yang pertama, ya kegelisahan kita ngapain itu sebetulnya tadi. Sebelum usia 40 tahunan, 40 tahun, saya gelisah dengan satu hal ya. Saya dulu di menjadi salah satu direktur sebuah perusahaan di usia 40-an lah. 39. Itu udah gelisah banget. Aku kondisi puncak karir tiba-tiba istri meninggal dan kemudian dalam puncak karir ini aku ngapain lagi nih harus ngapain lagi ini pada akhirnya kejawab oh ternyata aku harus jadi benar-benar jadi petualang gitu ya karena kenapa saya kemudian memutuskan eh, misinya petualangan gitu karena ternyata saya tracking nih tracking di masa lalu saya melakukan tracking di masa lalu saya yang kemudian di tahun-tahun tertentu ada perubahan apakah ada hal yang ajik dilakukan gitu kan saya dulu dari kecil senang ngebolang senang minggir kabur dari rumah gitu ya walaupun dilarang untuk naik gunung saya tetap naik gunung segala macam dalam kondisi saya sedang sedih, saya naik gunung. Dalam kondisi saya senang, saya naik gunung. Sampai kemudian saya bekerja pun di perusahaan apparel adventure, segala macam. Sampai dua kali pindah tetap di apparel adventure. Dan saya menikmati itu. Di petualangannya sebetulnya. Nah, kemudian saya waktu itu ketemu dengan guru kita, Ustadz Hari Allah Yarham, bahwasanya saya di coaching langsung. Nah, itu bisa jadi Allah tuh kasih kasih ayat kauniyahnya lewat petualangan itu. Ternyata dari kecil sampai kemudian sekarang ini tetap ada petualangannya tuh. Nah, saya kemudian dapat insight, oh jangan-jangan memang misiku di petualangan nih. Tapi apa manfaatnya petualangan waktu itu ya? Waktu itu apa manfaatnya petualangan itu? Nah, ternyata dalam pendidikan anak, untuk membuat anak kita maskulin laki-laki, untuk kemudian membuat anak kita fight, itu butuh petualangan. Oh, ternyata misiku di petualangan ada kebermanfaatannya. Sampai kemudian membuat sekolah petualangan. Saya resign dari perusahaan, kemudian kena COVID, dan kemudian Allah memberi jalan untuk kemudian saya dan keluarga, saya dan istri gitu mendirikan sekolah petualang. Nah, sampai sekarang. Nah, istri itu ini kok akhirnya berkolaborasi ya secara personal saya misinya di petualangan, kemudian misi personal istri saya itu di pendidikan, kolaborasi, jadilah keluarga pendidik petualang. Bikinlah sekolah petualang sekarang yang kemudian bagaimana menjalankan aktivitas kurikulum berbasis fitrah dan kurikulum akil balik untuk menumbuhkan anak-anak yang siap bertarung di masa depan. Itu intinya seperti itu. Ini misi. Jadi misi itu bisa dari tracking di masa lalu dan kemudian bisa jadi kita tracking nih eh, kita di keluarga besar kita sebagai apa? Kalau saya Qadarullah di atas saya ayah gitu. Ayah saya seorang tentara tapi ngajar ngaji. Ayah saya gitu ngajar ngaji lagi. Buyut saya punya pesantren. Oh ternyata match nih, bisa ngajar. Ternyata DNA saya ngajar walaupun petualangan. Maka saya bisa ngajar di pendidikan petualangan. Nah, misi itu sebetulnya baik lagi, misi itu udah dikasih sama Allah dari dulu. Cuma kita bagaimana kita pinter-pinter membacanya, bagaimana kita bisa ini loh maksud Allah kita dilahirkan di dunia ternyata menjadi khalifah fil ard di bidang petualangan katakanlah buat saya atau di bidang bisnis atau di bidang pendidikan yang lain segala macam kayak Kang Ulum segala macam ya untuk kemudian mendampingi para ayah bunda yang masih muda gitu, seperti itu kan itu yang kemudian kita bisa lihat ini secara secara sederhana, tapi kalau mau detail besok Ayah Wahyu bisa ikut tuh Fitrah Based Live, Fitrah Intensive Class. Ada tuh 10 kali pertemuan kita kemudian membahas bagaimana memahami misi kita, apa maksud Allah kita dilahirkan di dunia, apa maksud Allah kemudian
menjadi khalifah apa kita di dunia ya. Karena yang pertama kita sebagai Abdullah, yang kedua sebagai khalifah fil ard, khalifah di bidang tertentu. Di bidang apa? Mungkin seperti itu Ayah Wahyu, mudah-mudahan bisa memahami ya. Wallahu alam. Saya kembalikan ke Kak Ulum. Siap, terima kasih informasinya. Ditunggu berita kelas berikutnya yang tadi, Pak. langsung langsung ini mantap. Ini ada Bunda Roro nanti bisa tuh. Masya Allah. Iya. Nanti info dari Fitrah World Movement ya, dari FOM tentang kelas intensif kelas ya, intensif kelas ya. Nanti di sana ada 10 pertemuan untuk menggali misi kita. Wah, luar biasa ini dari pertanyaan ke satu ke pertanyaan kedua, ini mendalam nih. Apakah yang ketiga juga lebih dalam lagi? Saya nggak sabar. Sudah ada Ayah Abdul nih yang raise hand paling awal tadi ya, sebelum Ayah Lutfi. Ayah Abdul, silahkan. Domisili di mana? Iya, Ya, putra siap. putri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih waktunya. Ya, saya perkenalkan, saya Abdul Hamid dari Malang ini, Pak Ulum. Iya, topik yang menarik, Pak. Karena terus terang saya tidak disiapkan sebagai ayah ya, ditanya ya. Berarti baru belajar tentang ayah itu ketika udah punya anak, jadi agak telat ya kitanya ya. Kalau kalau apa? Saya mempersepsikan gitu ya, udah punya anak dua baru belajar gitu ya, baru belajar tentang eh, ayah itu harus seperti apa sih gitu. Nah, kebetulan saya juga dulu waktu kecil itu sering ditinggal kerja ayah, 1 bulan sekali baru pulang. Bahkan sempat di satu titik itu merasa nggak bangga punya ayah gitu, karena apa, keinginan atau apa ya, melihat orang lain ya kehidupannya yang lebih baik dan apa itu, akhirnya terus perjuangan dari sosok abah atau ayah kamu yang kurang gitu untuk kita. Jadi kayak kayak ada ketiga kebanggaan gitu, jadi apa, kekecewaan dari seorang anak. Tapi ketika kita menjalani sebagai seorang ayah gitu, oh seperti ini gitu, oh seperti ini beratnya menjalani seorang sebagai ayah gitu. Nah, eh, terus terang saya punya 2 anak, Pak Ulum, Pak. Eh, Satu usia 7 tahun, kelas 1 SD ya. Keduanya kelas TK kecil, TKA ya. Untuk eh, sebenarnya sih saya mengamatin anak saya gitu. Eh, Dulu kita tinggal di lingkup yang tertutup, Pak. Jadi kita waktu anak usia 4 tahun kita itu apa, mengurung diri di suatu apa masyarakat ya. Tapi kita menutup diri ketika kita melihat eh, di Instagram itu tentang fitrah, ternyata itu tidak baik. Kita ada kebutuhan sosial gitu kan, kebutuhan apa, interaksi pendidikan, akhirnya kita keluar dari rumah itu dan kita mencari tempat tumbuh kembang anak yang bagus gitu. Jadi kita mencari selama 2 tahun eh, atas saran apa, teman psikolog gitu kan, karena saya kan kerjanya pindah-pindah. Saya kerjanya pindah-pindah, terus disarankan cari tempat yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Akhirnya kita ketemu gitu kan, di tempat yang rasa cukup nyaman gitu kan. Terus kita arahkan anak kita mulai bersosial gitu. Tapi yang pertama itu karena 4 tahun tidak pernah kumpul orang gitu, ketika awal-awal pasti takut, nangis gitu. Jadi temenin 3 bulan baru bisa dilepas. Yang kedua
karena di usia 2 tahun sudah kumpul sosial gitu. Dia pertama itu apa? Langsung bisa eh, dilepas gitu kan. Yang itu yang saya tanyakan itu eh, mungkin nanti ada sesi lain Pak Ustadz ya untuk lebih kami itu bisa memperdalam karena kalau saya pribadi ini masih masih mendorong anak bilang ke sosial main-main sana gitu. Kalau sebelah ada karate itu ikut-ikut karate buat buat apa kesehatan dia gitu aja. Terus kalau apa anaknya apa pengen sesuatu gitu, Pak aku pengen pengen jam gitu. Oh iya nabung dulu, nabung. Ini saya beliin celengan nabung dulu. Nanti naik kelas beli. Cuma cuma seperti itu. Saya pun juga belum tahu arahnya itu udah tepat belum gitu. Kayak main ya udah jam sekian main, tapi jam kalau ada adzan zuhur pulang gitu. Jadi kalau apa jam maghrib ngaji gitu aja. Jadi arahnya masih tepat atau belum juga kita belum belum tahu itu karena kita ya itu kita tidak dipersiapkan untuk menjadi ayah itu aja sih. Baik, Terima kasih. baik. Baik, Ayah Abdul Hamid dari Malang tadi Ayah ya? Ayah Abdul dari Iya Malang. betul, Terima kasih. Kang Ulum. Ini kalau saya simpulkan nampaknya perlu frame begitu ya, Ayah Holik ya. Framework untuk peran sebagai ayah. Gimana kalau menurut Ayah Holik? Baik, Ayah Abdul Hamid. Yang namanya kita sudah punya anak, pasti kita disiapkan jadi ayah loh, ayah. Itu dulu kita harus sadar. Kita udah punya anak loh, pasti udah disiapin jadi ayah dong sama Allah gitu ya. Tinggal kita mau belajar apa tidak, kita mau menerima apa tidak kan gitu. Yang jelas disiapin, yang jelas begitu. Nah, di usia 7 tahun, anak-anak jelas mulai bicara sosial. Tapi sebelumnya itu kemudian, kalau tadi menurut keterangan Ayah Abdul Hamid bahwa di 4 tahun pertama sering di rumah gitu ya. Ayah lebih sering di luar kota atau memang bagaimana? Kerjaannya memang di luar kota? Eh, Kalau kerjaan saya masih bisa pulang pergi Kang. Jadi apa emang apa saya berusaha untuk selalu bisa pulang pergi ya. Kalaupun sore berangkat gitu kan ya, sore berangkat besok itu pulang gitu. Jadi sebisa mungkin nggak lama-lama di luar gitu. Dan saya juga pernah bilang sih ke istri nanti kalau apa di usia 40 dan sebagainya itu saya nggak cocok dengan perusahaan gitu. Jangan salahkan perusahaan saya untuk resign karena saya pengen mendampingin itu visi misi saya dulu itu. Jadi karena saya punya 2 anak cewek ya gitu. Saya juga dengan fenomena yang sekarang ini apa ya memprihatinkan saya juga apa masih minim ilmu. Jadi kalau meninggalkan jauh kalau nggak punya ilmunya itu saya juga was-was gitu loh. Jadi eh, pernah bilang ke istri waktu belum punya anak nanti kalau misal suatu saat nih ada keputusan perusahaan sudah nggak bersahabat gitu kan. Nah, misal di apa dipindahkan ke Sumatera dan lain sebagainya saya resign aja deh di rumah aja gitu karena saya juga apa pengen mengawali nih anak ini gitu ya, visi misinya situ tapi kita kan dulu masih buta ilmunya apa sih gitu kan di situ jadi untuk sementara ya itu Kang saya kerja masih di jarak 40 kilo dari rumah gitu kan kayak pagi berangkat gitu kan malam pulang kayak gini ini tadi yang si kecil udah bilang usuk-usuk gitu. Usuk-usuk maksudnya itu di apa dielus-elus mau tidur gitu kan. Kalau nggak saya nggak mau gitu yang kecil. Ini masih masih ada Pak Bos ngobrol-ngobrol dulu nanti ya gitu. Dia mau nggak mau gitu kan gitu. Jadi seperti itu. Saya apa ya hal seperti itu yang yang bikin saya pengen pengen pulang gitu atau apa Masya gitu. Allah. Ya. Iya, perempuan semua berarti ya ayah ya, dua-duanya ya. Iya, alhamdulillah. Oke, iya. Tapi bagus itu masih masih masih
masih berpikir bahwa harus dampingin, usuk-usuk ketika mau tidur. Itu luar biasa yang namanya anak di usia apalagi usia di bawah 7 tahun itu kenangan yang luar biasa dan itu akan nempel terus bahwasanya ayah itu hadir. Ya, tidak hanya secara ini saja, psikologis tapi secara fisik juga hadir sampai kemudian mau ngeluh sebelum tidur itu luar biasa. Nah, bicara di usia ini kan berarti masih di usia di bawah 6 tahun ya, masih di bawah 6 tahun, artinya fase individualitas kalau bicara fitrah nih, fase individualitas masih tinggi, jadi masih apa-apa punya aku, apa-apa yo harus aku kayak gitu itu. Bahkan bisa jadi berebut sama kakak, berebut berebut ayah maksudnya. Ini ayahku semua aku, ini ayahku semuanya. Itu udah fitrahnya seperti itu dan itu nggak masalah. Dan kemudian bicara keimanan di sini ranah keimanan bukan langsung ke syariat ya, tapi bagaimana anak kita itu di usia ini mencintai Allah dengan segala apa yang di sekitarnya. Bahwa oh ini gambarannya lah, oh di depan rumah ada pohon, pohon siapa yang besarkan? Allah yang besarkan. Yang membuat hijau daunnya siapa? Allah yang membuat hijau daun. Allah maha keren ya, iya. Allah maha keren. Itu itu yang harus kita pahamkan itu. Yang kemudian kalau masuk usia 7 tahun, mulai di ranah sosial, mulai bermain, mulai kita lihat pergaulannya, kita lihat mulai di apa namanya di belajar berkomunitas, anak kita mulai belajar komunitas dan sebagainya. Dan mulai konflik tuh sama teman-teman yang lain, mulai berkonflik. Dan kemudian kita menjaganya bukan kemudian memprotek ya. Tadi yang saya katakan awal, kita tidak harus memproteksi anak kita, tapi kita mengcover. Kalau anak kita pulang bergaul dan kemudian membawa oleh-oleh yang nggak baik, kita yang kemudian memahamkan ke anak kita, memprotek mulai. Karena pergaulan kita nggak tahu di luar. Apalagi kalau kita sebagai ayah sering keluar, pulangnya malam katakanlah, kan pasti dapat cerita tuh dari anak kita. Nah, kita nanggapnya dengan apa? Mendengarkan dengan baik ya. Kemudian kalau orang Jawa apa midanget ya, midangetaken bukan hanya sekedar mirengaken tapi midangetaken. Ya tidak hanya mendengarkan saja dengan telinga tapi mendengarkan dengan telinga dan hati. Kan seperti itu ya. Kemudian kita oh maksud anak kita tuh ngomong kayak gini bukan bermaksud nggak baik, kata-kata dapat oleh-oleh yang nggak baik. Tapi kita pahamkan anak kita belum tahu, dipahamkan bahwa itu hal yang nggak baik. Ya secara secara sederhananya begitu sih ayah masih di usia 7 tahun ya. Jadi di eh, mulai mulai bicara bagaimana tentang ibadah, tentang iman, terutama karena ayah sebagai penumbuh fitrah iman. Kalau 7 tahun mulai disyariatkan, mulai karena Rasulullah mengatakan ajarkan anakmu sholat mulai usia 7 tahun dan pukul anakmu ketika 10 tahun anak kita nggak mau sholat dengan catatan 3 tahun ini ayah mendampingi, ayah dan bunda tentunya mendampingi. Ini ya. Nah, dalam dalam fitrah seksualitas, kalau di usia 7 tahun ini sampai 10 tahun nanti harus dekat sama bundanya itu. Diajak kegiatan domestik, ya, diajak masak, diajak apa namanya, bagaimana bundanya di rumah seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau yang masih kecil, masih di TK ini, ayah bundanya harus bagaimana berkolaborasi. Ya, kalau mau tidur disuk-suk tadi. Kemudian uh, dongeng, cerita, storytelling, di storytelling diajak diberi storytelling read aloud, bacakan buku yang tentang kisah-kisah yang baik tentunya sehingga kemudian imajinasinya bagus. Ini anak yang masih TK. Sederhananya begitu ayah. Jadi kita insya Allah dekat sama anak kita karena saya pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya di anak saya waktu 2 tahun sudah mulai saya read aloud. Saya bacakan kisah-kisah yang bagus, kisah teladan dan sebagainya. Berimajinasinya, kita ikutin imajinasinya. Tidak kemudian menggunakan kacamata dewasa. Contoh ketika mewarnai gitu ya, mewarnai. Suruh membuat ikan, nah, membuat ikan buku gambarnya di blok hitam semuanya. Kalau kita menggunakan kacamata dewasa, oh itu salah, nah itu bukan ikan. Saya nanya itu apa itu? Ini kolam, kolam ikan. Lah ikannya mana? Ikannya di dalam, nggak ada gambarnya kan? Imajinasinya bagus banget itu. Maka jangan kemudian menyalahkan itu kacamata anak-anak yang itu harus dipertahankan. Supaya apa? Supaya besok besarnya fitrah individualnya tuntas, yang terjadi tidak tidak menjadi sosok anak yang terperangkap di tubuh orang dewasa. Kalau fitrah individual tuntas. Begitu Ayah Abdul Hamid mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mau saya kembalikan ke Kang Ulum. Baik, Ayah Kholik, terima kasih. Sangat praktikal sekali, sangat bisa diaplikasikan langsung ya, sangat bisa dilakukan nih.
Baik, sebelum saya respon para ayah yang kali ini raise hand-nya bertambah banyak. Oh, makin malam makin seru. Ini ada info di kolom chat, ayah bunda sekalian ya. Ada link presensi ya. Agar kehadiran terdata, silahkan mengisi presensi peserta pada link berikut ini ya. Silahkan diklik. Oke. Silahkan diklik bit.ly/presensi strip sesi ayah. Sertifikat diberikan hanya kepada peserta yang hadir dan mengisi form presensi ini. Jadi silahkan ke sana ya. Oke. Kita masih ada sekian menit lagi ya sebelum closing begitu. Nampaknya dua dua atau satu pertanyaan lagi Ayah Holik. Monggo, Kang Ulum. Kalau di jadwal 21.30 selesai ya. Ini kalau parah Iya, sampai tinggal pagi nih kalau soalnya. tinggal tinggal 15 menit lagi kalau di jadwal ya. Tapi kita justru baru panas ini ya. Oke, Ayah Lutfi silahkan. Yang paling awal nih tadi lebih awal resennya. Oke, Uh, Eh, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi dari Bandung, Kang. Kebetulan udah lama juga ngikutin FBE ya. Dari 2019 lah dengan istri follow FBE gitu. Kemudian kita banyak berdiskusi tentang sebenarnya balik lagi ke tujuan hidup kita mau kemana gitu. Kemudian eh, tarik ke misi keluarga dan sebagainya. Kemudian ternyata eh, kami juga di, diberikan amanah untuk jadi salah satu mentor di program Rumah Amal Salman dan qadar qadarullah bulan September kemarin kami diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Sayogya ke TLMA karena istri saya juga ngefans banget sama TLMA gitu ya. Dan saya bilang bahwa kalau kamu ngefans ya nggak cukup kalau cuma ikut kelasnya. Ayo kita datangin dan eh, jadikan beliau sebagai mentor gitu. Beberapa bulan terakhir juga eh, anak binaan kami di Salman, program Salman, eh, beliau punya program namanya Kita Universe, baru juga mengundang Bunda Roro untuk hadir di malam puncaknya gitu ya. Berharap bisa sharing untuk program mereka tentang eh, apa fitrah seksualitas kalau nggak salah. Namanya Teh Lulu. Nah itu adalah mahasiswa binaan kami juga. Nah, sebenarnya yang ingin saya pertanyakan adalah tentang sistem berpikir ya. Tadi di slide disebutkan tentang Koam, ayah itu sebagai orang yang menjaga sistem berpikir di keluarga. Kemudian saya coba baca, ngulik lagi tentang sistem berpikir, salah satu sistem berpikir yang tercantum di buku FBE gitu ya, tentang design thinking. Kalau boleh tahu, kenapa ya dalam FBI itu ada design thinking di situ. Sebenarnya saya penasaran tentang apa peran design thinking dalam mewujudkan kita menemukan fitrah dan menuju eh, menuju mencapai misi hidup kita. Itu sih. ya, silahkan, silahkan Ayah Holik. Baik. Iya, ini sesinya Fitrah Best Life ini. Design thinking itu. Ada sesinya Ayah Lutfi nanti kalau kalau ikut ikut Fitrah Best Life yang intensif kelas design thinking Qadarullah, saya yang kemudian ini uh, apa namanya materi yang saya sampaikan di situ salah satunya design thinking itu. Nah, sesederhananya begini sih, bahwasanya uh, Allah itu kan wahyu pertama pasti Iqra gitu kan. Iqra. Iqra itu selama ini yang namanya membaca, yang kita tangkap itu hanya sekedar membaca buku, membaca buku. Padahal Allah sendiri mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, kita membaca tidak dengan mata saja, tapi dengan akal kita dan berpikir. Nah, selama ini kalau kita bicara literasi, biasanya pasti nggak jauh-jauh dengan buku. Padahal yang namanya berpikir itu ke dalam.
design thinking itu ke dalam. Ada 5 langkah segala macam ya. Kalau bicara teknis nanti panjang banget, nanti jadi saya satu sesi itu intinya seperti itu. Pada intinya gini, sebagai laki-laki itu lebih 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 dominan logikanya daripada perempuan. Maka kemudian bagi seorang ayah bagaimana memahamkan logika berpikir ke anak-anaknya kita, termasuk ke kita sendiri dengan Iqra tadi. Bukan hanya sekedar membaca membaca kitab, bukan hanya sekedar membaca buku, tapi bagaimana tadi membaca masa lalu untuk bisa ramisi. Membaca masalah dengan apa tadi? Membaca tracking masalah itu salah satunya membaca ini. Nanti masuk di salah satu design thinkingnya. Ide, kan kita kalau bicara ide dulu ya, idenya apa sih? Aku sebetulnya misinya apa? Nah kalau kalau hanya ngawang-ngawang, kita nggak punya basic, nggak punya dasar dong. Oh ternyata tracking nih, tracking masa lalu. Nah ini membaca masa lalu. Oh waktu kecil kata ini contoh saya gitu membaca. Oh aku waktu kecil suka main di alam bebas, suka main di sungai, hutan. Kemudian waktu SMP, oh masih suka naik gunung, mulai naik gunung nih. Waktu STM katakanlah udah mulai ikut organisasi pencinta alam. Mahasiswa, oh masuk Mapala. Ini distrukturkan. Oh ternyata ada yang ajek nih. Ini membaca masa lalu. Kemudian ditarik ke masa sekarang. Kira-kira bisa nggak dengan kondisi yang sekarang? Oh ternyata bisa. Sampai kemudian dibikin prototipenya. Prototipenya apa? Program. Ya, ini yang saya lakukan nih ya. Sampai ke prototipe, program. Nah kalau prototipenya udah oke di program kelas petualang yang tadinya 3 bulan disempurnakan, kemudian menjadi misi yang jelas, menjadi sekolah petualang yang tadinya hanya 3 bulan, kemudian menjadi lebih lama lagi, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun segala macam. Ini konsep bagaimana menstrukturkan pola pikir kita. Nah ini ayah laki-laki lah, laki-laki yang kemudian bisa secara detailing mengkonsep itu. Nah untuk lebih jelasnya, kalau memang mau detail secara design thinking di Fitrah Best Life, ya ikut kelas secara intensif itu. Ini 10 kali pertemuan soalnya bang. Kalau mau kayak gini, ini baru ini berapa menit, jadi sekilas-sekilas aja kayak gitu, Ayah Lutfi, gitu ya. Hmm. Kalau yang untuk sampai kelas itu, untuk sampai desain itu kan, oh di lima kali pertemuan, 5 kali pertemuan itu baru bicara design thinking ini. Intinya Hmm. seperti itu, kita membaca, menggunakan akal dan berpikir seperti itu. Gitu ya, Ayah Lutfi, Hmm. mudah-mudahan bisa menangkap maksudnya ya. Hmm. Eh, boleh sedikit, Ayah? Gimana gimana? Gimana gimana? Hmm, kenapa design thinking gitu, cara berpikirnya? Kenapa nggak pakai thinking-thinking yang lain kayak creative thinking, eh, critical thinking, atau system thinking, atau thinking-thinking yang lain? Nah, karena nah ini yang ketemu itu nanti pengembangannya bisa jadi ke situ ya. Karena yang kita lakukan selama ini baru desain. Kalau kalau bicara kemampuan abad sekarang memang salah satunya critical thinking dan sebagainya. Nah, desain, karena kita mendesain sebuah misi, maka kita bicaranya desain. Sederhananya begitu aja sih, Ayah. Jadi kalau bicara critical thinking kita kondisi kondisi bagaimana kita memahami banyak hal ya. Nah, kalau kita bicara bicara misi, mendesain sesuatu hal, mendesain buat kita, maka sementara itu design thinking. Pengembangannya masih banyak sebetulnya untuk bicara fitrah based life. Nah, nanti mungkin banyak lagi dari para ayah, bisa jadi dari masukan ini kita jadi riset dan kemudian nanti kita bisa share itu sama Bunda Roda timnya untuk bisa lebih pengembangannya seperti itu. Begitu Ayah Lutfi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin nanti kita diskusi yang lebih panjang lagi nih, yang waktunya Ya, tidak boleh. terbatas. Ya, boleh Ayah. Karena emang eh, kami beberapa tahun terakhir banyak riset juga tentang design thinking gitu. Tapi penerapannya di dunia inovasi, Yes. UMKM dan lain sebagainya. Makanya saya tertarik gitu. Kenapa di buku FBE cuma 2 lembar gitu? Saya Belum penasaran belum sih kenapa. selesai, masih ada sebenarnya masih banyak Ustadz itu masih harusnya masih apa banyak tulisan-tulisan tapi qadarullah kan Ustadz dipanggil dulu sama Allah ya. Dan ini yang tugas kita untuk lebih mengembangkan. Banyak Ya, ya. sebetulnya Boleh, boleh. seperti itu. Gitu. Iya. Nanti kalau misalkan perlu dibantu risetnya dengan guru kami Pak Dwi Purnomo, mungkin bisa di searching aja. Beliau juga salah satu pakar desain thinking di Indonesia. Keren, Nanti keren, keren. saya akan bukakan channelnya gitu. Karena beliau juga dengan istrinya sekarang lagi menggeluti Fitra Based Education juga sebenarnya. Siap, siapa ya? Wah, luar biasa. eh dari Ayah Lutfi ini membungkus ya, ya.
sangat sangat apa nah kalau saya bilang sangat tepat untuk menjadi akhir dari respon ya diskusi forum diskusi malam hari ini. Oh, sayang sekali ya. Padahal ini masih ada beberapa yang raise hand. Mudah-mudahan nanti pertanyaan juga di kolom chat juga ada beberapa yang bertanya. Mudah-mudahan diskusi dan pertanyaan ini bisa dilanjutkan, terutama di grup ya, nanti di grup WhatsApp begitu ya. Jadi Zoom ini sebagai opening kita sehingga bisa saling bertatap muka walaupun melalui online begitu. Nah, nanti selanjutnya kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp begitu. Kita sampai pada akhir, ayah juga bunda sekalian yang hadir. Namun sebelum ditutup, nanti ayah Holik akan sampaikan closing statementnya. Saya minta ayah bunda sekalian untuk on camera, kita akan mengabadikan ya momen pada malam hari ini. Silahkan di ya dibuka kameranya, on kameranya, Masya Allah. Oke. eh, dan saya mempersilahkan untuk tim operator mengambil gambar kita. Berapa slide, berapa page? Baik, izin saya bantu untuk capture. Di sini ada 3 slide. Baik, untuk 3 yang ya. pertama. Baik. Oke, siap-siap tersenyum. Baik. 1, 2, 3. Baik. Oke, tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Baik. Sudah, Kang Ulum. Baik, terima kasih banyak dan yang bisa sedikit saya simpulkan pada malam hari ini. Yang pertama, fenomena fatherless country ternyata relate dengan fenomena eh, ayah-ayah yang dijebak untuk hadir ke parenting ya. Momen parenting. Dan itu pun terjadi ya pada forum-forum yang berada di sekeliling kita ini ya. Beberapa hal bahkan tadi Ayah Kholik menyebutkan di forum Rijal di Jogja ya, di forum Ustadz Jogja ya. Aad ya, di Bang Aad ya di Jogja bahwa hampir 50% ya pesertanya adalah Lebih. didaftarkan begitu. Nah, ini kalau kalau dikaji ini relate nih dengan fatherless country nih. Ya, begitu ya. Tentu juga yang juga agak yang sangat serius adalah tadi Ayah Kholik menghubungkan antara fatherless country ini dengan Gen Z ya, fenomena Gen Z, terutama ketika fatherlessnya itu ketika ayah tidak hadir sebagai raja tega begitu. Dan eh, 5 hal yang muncul dari efek fatherless ini tadi sempat disampaikan, anak menjadi dekat dengan narkoba, temperamen, depresif, seks bebas, kemudian juga ke LGBT. Padahal ayah adalah pendidik peradaban begitu, dan padahal ayah adalah kowam, ya punya peran sebagai kowam. Sehingga ada peran-peran turunan yang muncul, semestinya muncul karena ayah punya jiwa kowam itu. Bukan memprotek, tapi mengcover, dan mudah-mudahan malam hari ini belum cukup untuk mengcover apa yang ingin diketahui, juga ingin dilaksanakan, sehingga karena belum mengcover di forum ini, nanti kita lanjut di grup WhatsApp. Ayah Holik silahkan penutup kita di malam hari ini. Ya, Masya Allah. Luar biasa Kang Ulum. Saya senang kalau kalau Monggo Ayah kalau Holik apa namanya closing. forum para ayah gitu, karena berbagi pengalaman, kemudian kemudian berbagi pemahaman bahwasanya para ayah itu memang harus terlibat di pendidikan keluarga. Ya, karena Koam tadi, kemudian bahwasanya Indonesia di fase 2030 2040-an itu kan fase uh, bonus demografi. Bonus demografi. Kalau kemudian kita sebagai seorang ayah tidak terlibat di pendidikan keluarga, maka yang terjadi bukan bonus demografi, bencana demografi. Maka mari para ayah semuanya, bangsa kita tuh butuh kita. Bangsa kita tuh butuh para ayah untuk berkontribusi di pendidikan terutama di keluarga. Maka mari kita bergerak bersama, bergandengan bersama bagaimana mulai dari keluarga kita berkontribusi dan kemudian
dari kita lah untuk peradaban Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ya, Kolik, Holik terima boleh kasih Pak Ulum. sambil kita berikan applause di tempat kita masing-masing ya. Untuk kayak Holik, semoga alhamdulillah. Jangan kemana-mana dulu, masih ada satu info yang lebih penting setelah ini ya. Ayah sekalian, mari kita doakan semoga Ayah Holik dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, Amin, amin. keberkahan dalam umur juga dalam segala urusannya. Dan semoga Ayah Holik, sekian dari kami, sekian dari Ayah Holik, sekian juga dari saya. Dan untuk forum pada malam hari ini, saya kembalikan kepada Bunda Roro. Silakan Bunda. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Kang Ulum, ya Kholik. Masya Allah, saya speechless ya untuk malam ini, luar biasa. Dan para ayah yang, Masya Allah saya nggak duga ya. Di awal saya sedikit agak tricky ya, mengatur waktu. Apakah yang datang sedikit, cukup nggak? Ternyata Masya Allah antusias sekali para ayah dan luar biasa, saya apresiasi sekali, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Luar biasa pembahasan diskusi yang sebagai pematik malam ini, ternyata banyak ya permasalahan kita yang tidak hanya sekedar mendidik anak saja ya, tapi ternyata bagaimana dilema para ayah yang LDM ya, Masya Allah. Dan kita di sini dipertaruhkan antara memikirkan dapur biar ngebul, tapi sisi lain juga harus memikirkan bagaimana misi, apa sih itu misi keluarga. Dan kayaknya nggak cukup ya malam ini, dan memang nggak cukup ya, karena hari ini merupakan atau malam ini sebagai pemantik agar kita bisa terus ya, terus bersinergi, berkolaborasi, dan terus berinteraksi ya. Karena dengan hadirnya para ayah kayaknya perlu ngopi bareng ya para Kang ya. Kayaknya nggak cukup dengan Zoom ya. Dan insya Allah nanti mungkin kita akan lanjutkan ya di sisi di diskusi di WhatsApp group. Dan cukup panjang loh ya, ini tanggal 22 sampai ketemu nanti Desember, diskusinya akan lebih hangat lagi ya, terkait tentang gimana untuk memantapkan misi keluarga, bagaimana tadi design thinking. Masya Allah kok kepikiran ya. Dan saya juga bingung kenapa Ustadz memikirkan design thinking itu, ternyata ada cerita di balik itu. Dan luar biasa ya, biasanya design thinking itu dipakai kalangan engineer ya, arsitektur. Dan beliau memang basicnya kan engineer ya, dan dibawa ke ranah pendidikan, dibawa lagi ke parenting, dibawa ke keluarga, dan Masya Allah ternyata mendesain hidup seseorang, dan itu luar biasa, Masya Allah ya. Terima kasih banyak kehadirannya, dan insya Allah nanti jika tadi ada yang belum sempat bertanya atau menanggapi, silahkan nanti kita akan hidupkan di diskusi di WhatsApp group. Dan untuk para bunda, semakin hangat ya, ternyata tidak berjalan sendiri, insya Allah dengan pasangan, dengan para suami yang akan semisi, dan insya Allah kita bareng-bareng, karena membangun peradaban tidak bisa sendirian. Mari kita bergandeng tangan untuk menghadirkan atau mengantarkan anak-anak generasi kita yang siap untuk menghadapi masanya ya. Untuk saat ini saya cukupkan dulu, dan kita ketemu lagi untuk Bunda di tanggal 22, dan insya Allah diskusinya akan semakin seru ya, karena kita akan terus bersama. Terima kasih banyak. Kita akhir saja untuk malam ini. Semoga pertemuan hari ini menjadi penuh keberkahan, banyak insight, banyak pencerahan yang membawa kita untuk lebih menata hidup kita. Dan insya Allah semoga Allah membimbing kita semua dengan keberkahannya. Kita tutup dengan baca istighfar dan penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kang Ulum, Ayah Kholik, ayah-ayah Sama-sama Bunda. hebat ya yang hadir malam ini. Semoga Allah beri keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, amin.